Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, resmi mengeluarkan surat keputusan terkait pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Dengan keputusan tersebut, Jokowi, Gibran, dan Bobi bukan lagi kader PDIP. Lantas apa alasan PDIP memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution? Pertama untuk Jokowi. Dalam salinan surat keputusan nomor 1649 KPTS DPP 12 2024 disebutkan Jokowi selaku kader yang ditugaskan oleh partai sebagai Presiden Republik Indonesia masa bakti 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024 telah melanggar AS/ART Partai tahun 2019 serta kode etik dan disiplin partai dengan melawan terang-terangan terhadap keputusan DPP partai terkait dukungan calon presiden dan wakil presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Dan mendukung calon presiden dan wakil presiden dari partai politik lain, Koalisi Indonesia Maju, serta telah menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi yang menjadi awal rusaknya demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin partai. Dikategorikan sebagai pelanggaran berat, tulis surat keputusan tersebut dikutip, Senin, 16 Desember 2024. Sedangkan untuk Gibran Rakabuming Raka, dalam salinan surat keputusan nomor 1650 KPTS DPP 12 2024 disebutkan Gibran sebagai kader PDIP yang ditugaskan oleh partai sebagai wali kota Surakarta, telah melanggar AS/ART Partai tahun 2019 serta kode etik dan disiplin partai dengan tidak mematuhi keputusan DPP partai terkait dukungan calon presiden dan wakil presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDIP pada pemilu 2024 dengan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Dari partai politik lain, Koalisi Indonesia Maju, hasil intervensi kekuasaan terhadap Mahkamah Konstitusi merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai. Dikategorikan pelanggaran berat, tulis surat tersebut. Terakhir untuk Bobi Nasution dalam salinan surat keputusan nomor 1651 KPTS DPP 12 2024 selaku kader PDIP yang ditugaskan oleh partai sebagai wali kota Medan telah melanggar AS/ART Partai tahun 2019 serta kode etik dan disiplin partai dengan tidak mematuhi keputusan DPP partai terkait dukungan calon presiden dan wakil presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDIP pada pemilu 2024 dengan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dari partai politik lain, Koalisi Indonesia Maju, merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai. Dikategorikan pelanggaran berat, disebut surat tersebut. Akhir kisah perseteruan antara Joko Widodo, Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution dengan PDI Perjuangan, PDIP, berujung pada sanksi pemecatan sebagai kader. Keretakan hubungan antara Jokowi dan PDIP memang telah berlangsung lama dengan ditandai absennya mantan wali kota Solo itu pada sejumlah agenda besar partai berlambang moncong putih. Tidak hanya itu, kerenggangan Jokowi dan PDIP makin jelas terlihat pada perbedaan arah dukungan pada pemilihan presiden, Pilpres, 2024 yang saat itu memilih pasangan Prabowo Gibran. Padahal pada Pilpres 2024 PDIP telah mengusung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gibran yang juga tercatat sebagai kader PDIP justru maju dalam Pilpres 2024 berseberangan dengan arah partainya. Pada akhirnya, DPP PDIP mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Jokowi dan keluarganya, serta 27 anggota partai lainnya. Hal tersebut diumumkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, dalam sebuah video yang diterima oleh Bisnis pada Senin, 16 Desember 2024. Dia menuturkan bahwa perintah ini berasal langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Untuk mengumumkan secara resmi, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, AS/ART Partai, di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan, dituturnya. Pemecatan Jokowi ditetapkan berdasarkan surat keputusan No. 1649 KPTS DPP 12 2024 mengenai pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDIP. Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo, diterangnya. DPP PDIP Perjuangan akan mempertanggungjawabkan SK tersebut pada kongres yang akan datang. Surat keputusan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni pada 4 Desember 2024. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, ditandatangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto, ditandatangani, ucapnya. Sama halnya pada Gibran dan Bobi.
Gibran dipecat berdasarkan SK 1650 KPTS DPP 12 2024 dan Bobi dengan SK 1651 KPTS 12 2024. Kedua SK tersebut sama-sama ditetapkan di Jakarta, 4 Desember 2024. Sama dengan SK pemecatan Jokowi, SK Gibran dan Bobi juga ditandatangani oleh Megawati dan Hasto. Ketua PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Efrihantur Sitorus mengatakan bahwa Jokowi dan keluarganya memang sejak awal rencananya ingin dipecat setelah proses Pilpres dan Pilkada 2024 selesai digelar. Pasalnya, menurut Dedi, keduanya tengah menjadi peserta pemilu dan hal tersebut akan mengganggu stabilitas pencalonan anak dan mantu Jokowi. Kami juga kan tidak ingin ada narasi jahat melakukan pemecatan karena anak mantu beliau, Jokowi, bertarung di Pilpres dan Pilkada atau tidak siap berkontestasi, tutur Dedi di Jakarta, Senin 16 Desember. Maka dari itu, kata Dedi, PDIP melakukan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobi setelah Pilpres dan Pilkada serentak 2024 rampung. Jadi tentu yang terbaik adalah melakukan pemecatan setelah semua kontestasi politik selesai, jikatanya. Dedi mengimbau masyarakat agar tidak membuat narasi yang mendiskreditkan PDIP terkait pemecatan terhadap 3 kadernya itu. Sehingga jelas dan tegas bahwa proses ini semata-mata untuk menegakkan aturan dan disiplin partai, ujarnya. Sejumlah partai politik siap membuka pintu untuk Jokowi sebagai kader usai dipecat dari partai yang telah membesarkan namanya lebih dari 1 dekade. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Golkar, Bahlil Lahadalia mengaku terbuka apabila Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, ingin bergabung ke badan partainya. Hal ini disampaikannya dalam menyikapi pemecatan Jokowi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, pada siang ini, Senin, 16 Desember 2024. Saya tahu Pak Jokowi adalah tokoh ya, negarawan. Jadi saya pikir kamu lihat perkembangannya, dari apa yang menjadi respons kami ya, ujarnya kepada wartawan di kantor Presiden, Senin, 16 Desember 2024. Dia melanjutkan bahwa partai berlambang pohon beringin itu sangat inklusif. Sehingga, setiap pihak dapat menjadi bagian dari mereka. Kami terbuka bagi semua anak bangsa yang ingin mengabdikan dirinya lewat politik lewat partai. Jadi Golkar sangat inklusif, ucapnya. Oleh sebab itu, Bahlil melanjutkan kembali menyerahkan kepada Jokowi apabila berminat untuk masuk ke partai berelemen warna kuning itu. Ya semua kami serahkan kepada bapak-bapak yang ada, termasuk Bapak Presiden Jokowi, tandas Bahlil. Sebelumnya, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengaku membuka lebar pintu bagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, apabila ingin bergabung ke partainya. Hal ini disampaikannya usai menjamu makan malam Jokowi di kediamannya di Rumah Kertanegara, Jumat, 6 Desember 2024. Gerindra terbuka, tetapi kami tidak bisa maksa, ujarnya kepada wartawan. Lebih lanjut, Presiden ke-8 RI itu mengaku bahwa setelah mendengar kedatangan Jokowi di Jakarta, maka dirinya langsung mengundang dirinya makan malam. Jadi saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta, saya undang makan, jadi saya pernah ke rumah beliau di Solo. Sekadar, saya undang sekarang ke Kertanegara, tandas Prabowo. Ketua DPP PDI Perjuangan Dedi Efrihantur mengungkapkan alasan Jokowi, Bobi Nasution, dan Gibran Rakabuming Raka baru dipecat dari partainya. Ia menegaskan bahwa partai berlambang banteng itu memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai presiden yang harus dihormati semasa menjabat. Pasca pengumuman DPP PDI Perjuangan telah melakukan pemecatan terhadap Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution, masyarakat pada bertanya kenapa baru diumumkan sekarang, kenapa tidak dari kemarin ketika masih Pilpres, apakah ada pertimbangan dari DPP PDI Perjuangan? Seperti menjaga marwah Jokowi yang kala itu masih menjabat presiden, kata Dedi saat dikonfirmasi, Senin, 16 Desember 2024. Ia menegaskan saat itu Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Menjawab itu, saya menyatakan kita memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai presiden yang harus dihormati semasa menjabat, dilanjutnya. Ia menjelaskan saat itu, partainya masih berfokus pada Pilpres dan Pileg. Ia mengaku, setelah pemilu kada selesai partainya baru memiliki waktu untuk mengumpulkan pimpinan partai dari seluruh provinsi untuk mengevaluasi kader-kader yang melakukan pelanggaran aturan partai. Jadi proses ini bukan khusus hanya soal Jokowi dan keluarga tetapi kader-kader di seluruh Indonesia, imbuhnya. Ia berharap tak ada narasi jahat semua pihak yang menganggap partainya tak siap untuk bersaing dengan anak dan mantu Jokowi di Pilpres ataupun Pilkada. Jadi tentu yang terbaik adalah melakukan pemecatan setelah semua kontestasi politik selesai. Sehingga jelas dan tegas bahwa proses ini semata-mata untuk menegakkan aturan dan disiplin partai, tegasnya.
Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, resmi memecat Jokowi, Gibran Rakabuming, dan Bobi Nasution. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan pemecatan itu berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1649 KPTS DPP 12/2024. Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum PDIP untuk mengumumkan secara resmi, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution serta 27 anggota lain yang kena pemecatan, kata Komarudin seperti dalam video yang diterima, Senin, 16 Desember 2024. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya,